Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Setahun sudah pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin berjalan. Sejumlah catatan diberikan oleh banyak pihak terkait kinerja Jokowi Ma'ruf beserta dengan kabinetnya, termasuk catatan dalam bidang politik dan keamanan. Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 14 hingga 16 Oktober lalu, terdapat 33,5% responden yang menilai bahwa hal yang paling mendesak untuk diselesaikan pemerintahan saat ini adalah terkait kebebasan berpendapat. Sementara itu, terdapat juga 20,6% responden yang menilai permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan adalah polemik pembentukan undang-undang. Hal ini terpotret atas situasi saat ini di mana terjadi gelombang penolakan yang besar terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi tantangan tentang permasalahan yang mendesak diselesaikan ini? Apakah evaluasi yang sama juga dirasakan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Kita akan bahas selesai tayangan yang ini. Banyak catatan yang mewarnai 1 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Salah satunya terkait anggapan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi di era pemerintahan Jokowi saat ini. Hal ini terlihat dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang salah satunya menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak dilakukan. Sebanyak 33,5% menjawab soal kebebasan berpendapat, 20,6% soal polemik pembentukan undang-undang, dan 15,5% soal sinergi lembaga pemerintah. Sisanya menjawab soal konflik antar kelompok, keamanan di perbatasan, dan gerakan separatis dan terorisme. Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan begitu banyak penentangan dan juga berbagai macam unjuk rasa di berbagai kota bahkan sampai dengan hari ini. Kemudian bagaimana respon pemerintah? Jadi dua hal itu kan lalu menjadi sesuatu yang diserap oleh publik sebagai dinilai membatasi kebebasan berpendapat. Dalam program Satu Meja, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut anggapan bahwa pemerintah mengekang suara publik muncul karena banyaknya hoaks di media sosial yang menyudutkan pemerintah. Persepsi publik itu mungkin dipengaruhi oleh berita-berita hoax tentang ada penangkapan, ada larangan unjuk rasa, ada macam-macam lah. Kalau itu persepsi yang timbul secara seketika. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada halangan kepada siapapun untuk menyampaikan pendapat. Demo-demo boleh, DPR dibuka, kantor pemerintah dibuka, nulis di koran dibuka, bahkan medsos dengan gila-gilaan. Itu ya tidak diapa-apain juga kecuali ada yang mengadu dan kemudian membuat fitnah yang terlalu vulgar gitu. Namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan. Penurunan itu terlihat dari penyusutan ruang sipil serta semakin merebaknya budaya kekerasan. Yaitu diantaranya penyempitan ruang masyarakat sipil, di mana banyak suara-suara kritis dari masyarakat yang digembosi oleh aparat pemerintahan maupun aparat keamanan itu sendiri melalui media sosial di daring ataupun secara offline. Yang kedua, adanya budaya kekerasan dan pola yang terus berulang yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada masyarakat sipil. Kebebasan berekspresi perlu mendapat jaminan dari pemerintah karena bagian dari amanah konstitusi. Namun kebebasan berpendapat di masyarakat juga perlu diiringi pandangan yang konstruktif agar tidak menimbulkan kebencian, konflik, bahkan perpecahan. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah ada pelemahan terhadap suara kritis dari masyarakat? Bagaimana pula memastikan pemerintah tetap menjaga iklim demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian. Selamat malam, Bung Doni. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Bung Usman Hamid, sehat ya? Sehat, terima kasih. Ini saya ingin tanya terlebih dulu ke Bung Doni. Menarik karena dari jajak pendapat Litbang Kompas ini yang disoroti yang paling besar adalah ternyata yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah soal kebebasan berpendapat. Padahal saat ini isinya istana
atau mungkin juga di lembaga dan juga kementerian itu banyak sekali aktivis 98 yang secara langsung merasakan tidak nyamannya, tidak enaknya pendapatnya dibungkam. Kalau saat ini dari Bung Doni sendiri, apa yang jadi catatan pemerintah? Apakah pemerintah juga merasakan hal yang sama, mengakui hal ini atau seperti apa? Baik, kita melihat survei BPS ya tentang indeks demokrasi rentang 2018-2019 justru ada peningkatan ya indeks demokrasi ya menjadi 74,92. Memang ada penurunan kebebasan sipil politik ya sejumlah 1,26 poin. Tapi hak politik naik 4,92 poin dan lembaga demokrasi naik 3,48 poin. Artinya apa? Artinya memang ada penurunan kebebasan sipil politik sedikit sekali. Dan kita harus cek penurunan itu disebabkan oleh apa? Apakah pembungkaman itu dilakukan oleh negara? Kalau kita lihat tidak begitu ya. Negara tidak pernah melakukan apapun untuk membungkam kebebasan berpendapat. Ya, kita mesti cek seberapa banyak kasus-kasus yang justru terjadi secara horizontal ya, antar aktor-aktor sipil begitu. Ya, dan kalaupun ada yang mengadukan, ya kelompok-kelompok yang berseberangan itu bukan negara, mungkin simpatisan, ya, mungkin juga pendukung yang sifatnya tidak langsung, dan itu saya kira ujiannya ada di proses hukumnya, apakah cukup alat bukti dan lain sebagainya. Jadi saya mau tegaskan di sini, pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf adalah pemerintahan demokratis yang menghargai hak-hak demokratis. Kita tidak pernah melakukan penangkapan atau penahanan karena alasan-alasan politik. Pasti ada dugaan tindak pidana dan pasti ada aturan yang dilanggar dan pasti ada aduan tentang itu. Begitu Mbak Sofi. Oke, langsung saya mau tanyakan kepada Bung Usman Hamid kalau seperti itu. Saya minta catatan Anda sekaligus merespons tadi pernyataan dari Bung Doni, katanya indeks demokrasinya sebenarnya baik-baik saja. Lalu ini oleh aktor-aktor sipil bukan oleh negara adanya dugaan pembungkaman. Tetap Jokowi Ma'ruf adalah pemerintahan yang demokratis, menghargai hak-hak warga negaranya. Kalaupun ada penangkapan pasti bukan karena alasan politis. Bung Usman silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya kan sebenarnya apakah benar kemerdekaan berpendapat atau kemerdekaan sipil itu turun? Jawaban Bung Doni kan sebenarnya membenarkan itu dengan merujuk BPS, begitu ya. Artinya itu tidak keliru penilaian itu. Begitu pula surveinya Kompas. Pandangannya kontras juga saya kira selaras dengan itu. Dan kalau kita baca laporan Freedom House, misalnya Freedom on the Internet kemarin yang baru dirilis dan juga hari ini dimuat di Jakarta Post, itu turun memang kebebasan berpendapat, termasuk di tanah online. Kalau dari 1 sampai skor, tahun lalu itu 51, sekarang turun lagi ke 49. Nah sayangnya bantahan terhadap kemunduran kebebasan sipil ini juga mendramatisasi seolah-olah kritik itu mau mengatakan tidak ada kebebasan sama sekali. Sebenarnya yang dikatakan oleh Freedom House atau Kontras, surveinya Kompas, BPJS, itu turun. Dan turunnya kemerdekaan sipil atau kebebasan sipil ini sebenarnya sudah disimpulkan oleh banyak sekali para sarjana, termasuk yang belum lama ini baru menulis di sebuah buku kumpulan diterbitkan oleh ISEAS tentang demokrasi di Indonesia. Dari stagnasi menuju regresi. Dan itu salah satu tulisan yang ditulis di sana dari Ken Setiawan, peneliti di Melbourne University kalau tidak salah. Dia membandingkan misalnya periode Jokowi dan periode SBY. 5 tahun di era SBY misalnya, itu total kasus-kasus di mana warga masyarakat itu dikriminalisasi melalui Undang-Undang ITE saja, itu ada sekitar 72 orang. Dalam catatan Ken Setiawan, di dalam buku itu di halaman 263, kalau nggak salah, itu dituliskan untuk masa Jokowi itu 208. Jadi hampir 3 kali lipat. Kalau saya periksa datanya Amnesty International, ini belum dirilis sebenarnya, itu rekaman atau dokumentasi dari Amnesty selama 5 tahun pemerintahan Jokowi, itu totalnya ada 287. Dan kalau kita periksa satu persatu, 70%-nya itu banyak sekali tentang penghinaan atau pencemaran nama baik
negara, khususnya presiden, lalu urutan berikutnya Kapolri, lalu Polri, dan seterusnya. Nah, tentu saja tidak dalam bentuk yang ekstrim seperti di masa Orde Baru, ya, diculik, ya, atau misalnya dikenakan undang-undang subversif gitu. Tapi pandangan para sarjana, lembaga-lembaga indeks demokrasi seperti Freedom House, itu memperlihatkan kemunduran itu. Oke. Nah, kalau sedikit kembali ke kebebasan politik yang disebut oleh BPS naik, ini juga sebenarnya disebut oleh ekonomis itu juga naik. Tapi sebenarnya naiknya itu karena banyaknya protes-protes politik di jalanan. Jadi kalau kita bedakan antara kebebasan sipil dengan hak politik, jadi hak politik itu naik, tapi karena mereka turun ke jalan, akibat dari partisipasi mereka tidak didengarkan. Kalau tahun lalu itu ada gerakan reformasi di korupsi. Masyarakat dan mahasiswa serta pelajar marah karena pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan perubahan undang-undang KPK yang melemahkan KPK. Begitu pula undang-undang lainnya, undang-undang KUHP, sumber daya air, mineral batu bara yang akhirnya gagal, lalu disahkan lagi di awal tahun ini, dan terakhir adalah undang-undang omnibus gitu. Jadi saya kira memang harusnya diakui bukan untuk kemudian seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukan, justru dilakukanlah perbaikan-perbaikan itu. Bung Usman, tapi bagaimana dengan tadi Anda menyebutkan dari penelitian dari ICASI ini, kalau zaman SBY 72, zaman Jokowi 208, tapi kan yang melaporkan penangkapan kan tidak langsung dilakukan, ada pelaporan dulu, dan ini tadi yang dibilang oleh Bung Doni, pelaporannya pasti horizontal. Enggak, itu pola baru, itu pola di era SBY kebanyakan horizontal, tapi di pola belakangan itu kebanyakan dari polisi sendiri yang membuat laporan, biasanya dalam tanda petik ya, membela pemerintah atau membela polisi, persis seperti kemarin ketika 2 Oktober Kapolri mengeluarkan telegram yang isinya misalnya meminta seluruh jajaran anggotanya untuk melawan narasi penolakan omnibus gitu, termasuk proses kriminalisasi yang terjadi. Dan sebenarnya yang disoroti oleh ICIAS bukan hanya kebebasan berekspresi dalam pengertian warga masyarakat, tapi juga kebebasan berekspresi media. Tempo misalnya, bukan hanya mengalami deface websitenya, tapi juga Pimret Koran Tempo, misalnya Budi Setiarso, itu juga mengalami intervensi dalam bentuk kebebasan pers gitu. Juga dalam kasus yang lain, saya kira di sektor kehidupan beragama, dulu kita banyak berharap bahwa SKB 3 Menteri yang melarang ekspresi warga Ahmadiyah di era SBY itu akan dihapuskan di era Jokowi. Tapi ternyata justru era Jokowi menambah lagi dengan pelarangan terhadap gerakan Fajar Nusantara. Itu dalam sudut pandang Ken Setiawan di ICIAS atau Freedom House atau banyak para sarjana lain, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Bung Doni, silakan respons Anda. Baik, kalau kita lihat media sosial, pendapat yang mendominasi adalah pendapat politik. Ya. Artinya semuanya bicara atau hampir semua bicara mengenai kebijakan pemerintah atau pemerintah sendiri, baik institusi maupun personal. Nah, tidak ada masalah dengan itu, tidak ada yang kemudian dikriminalisasi. Ya, tapi ketika kemudian pendapat itu berubah menjadi ujaran kebencian, hasutan, maka ada undang-undangnya, maka ada dugaan tindak pidana. Begitu. Jadi pemerintah menjamin bahwa pendapat akan dilawan dengan pendapat. Ya, pendapat tidak dilawan dengan kekuatan. Ya, apakah itu aparat penegak hukum, ya, atau lain sebagainya. Artinya apa? Sekali lagi saya mau tegaskan di sini, memang ada penurunan, tapi kita harus cermat. Ya, apa yang menyebabkan penurunan itu? Oke. Apakah jadi intinya adalah yang diproses pasti karena ada ujaran kebencian, ya? Iya, kalaupun ada aduan ya terhadap misalnya pencemaran nama baik, ya penghinaan presiden, ya kita mesti cek kan. Ya sejauh mana kemudian itu alat buktinya cukup, ya. Dan banyak juga yang tidak berlanjut kasus-kasus itu. Ya, artinya sebenarnya kebebasan berpendapat, ya itu tidak dikurangi atau dibungkam gitu. Kita lihat setiap hari di media sosial, bahkan di ruang-ruang publik seperti di stasiun TV, bicara tentang pemerintah itu bebas sekali dan tidak ada masalah apa-apa. Begitu. Bung Doni, begini, ini selain dari Litbang Kompas ada pula jajak pendapat dari LP3ES. Kita akan tayangkan jajak pendapatnya, ini dia. Jajak pendapat kondisi
demokrasi. Katanya 44,7% responden menyatakan kondisi demokrasinya mundur. Saya juga ingin mengutip pernyataan dari Direktur Center for Media and Democracy LP3IS Wijayanto dalam harian Kompas kemarin. Katanya setidaknya ada 4 pola pelemahan terhadap suara kritis. Yang pertama di ruang digital melalui pasukan siber atau pendengung. Ini buzzer maksudnya. Lalu yang kedua teror siber berupa peretasan WhatsApp dan surat elektronik. Ketiga kekerasan terhadap aktivis dan jurnalis. Keempat pengooptasian kampus dan sekolah sehingga peserta didik dilarang untuk berunjuk rasa. Tanggapan Anda? Ya, di era sosial media seperti ini, sulit pemerintah manapun di dunia ini mendominasi media sosial, kecuali ya di stop gitu, kecuali disuspend semua media sosial. Jadi saya kira begitu ramai media sosial, riuh rendah, berbagai ujaran pendapat disampaikan tidak ada masalah gitu ya. Pemerintah saya kira ya melihat itu semua sebagai dinamika dan masukan ya, bukan sebagai ancaman. Ya, dan sekali lagi saya mau tegaskan di sini ya, bila mana ada pendapat ya akan dilawan dengan pendapat. Maka dari itu seperti tadi telegramnya Kapolri itu jelas, itu kontra narasi kan sah-sah saja untuk meluruskan narasi yang berkembang. Tapi kan ini bukan membungkam kebebasan berpendapat, hanya melawan pendapat yang mungkin dipersepsikan keliru begitu. Bung Usman, ini katanya riuh rendah merupakan dianggap sebagai masukan, bukan ancaman. Yang diproses hanya yang ada unsur ujaran kebencian. Apakah Anda setuju? Akan dijawab oleh Bung Usman Hamid sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.